nama saya Rachel Daniela dan saya dari kelas 10 IPS 2 Delta 17 dan kali ini saya akan mengerjakan tugas sejarah Indonesia dan kerajaan yang saya ambil adalah Kerajaan Kutai. Ya, jadi Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai berdiri sejak abad ke-4. Nama kerajaan ini juga disesuaikan dengan daerah tempat tersebut dan ditemukan sebuah prasasti di daerah Kutai. Hal ini disebabkan karena setiap prasasti yang ditemukan tidak ada yang menyebutkan nama dari daerah tersebut. Wilayah Kerajaan Kutai mencakup wilayah yang cukup luas, yaitu hampir menguasai seluruh wilayah Kalimantan Timur. Bahkan pada masa kejayaan Kerajaan Kutai hampir menguasai sebagian wilayah Kalimantan. Sumber sejarah mengatakan bahwa di Kalimantan telah berdiri dan berkembang Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu adalah beberapa penemuan peninggalan berupa tulisan atau prasasti. Tulisan itu ada pada 7 buah tiang batu yang disebut yupa. Yupa tersebut adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tiang untuk menambat hewan yang akan dikorbankan. Dari salah satu yupa tersebut diketahui bahwa Raja Mulawarman yang memerintah Kerajaan Kutai pada saat itu. Nama Mulawarman dicatat dalam yupa karena kedermawannya yang menyumbangkan atau mensedekahkan 20.000 ekor sapi pada kaum Brahmana. Jadi sekarang saya akan menjelaskan berdirinya Kerajaan Kutai. Jadi berdasarkan informasi yang didapatkan dari prasasti yupa, Tudungga merupakan raja pertama yang mendirikan Kerajaan Kutai. Tudungga adalah seorang pembesar Kerajaan Kampa di Kamboja. Pada awalnya Kerajaan Kutai menganut kepercayaan animisme gitu. Namun putra Tudungga yaitu Aswawarman memeluk agama Hindu di saat ia telah naik takhta untuk menggantikan ayahnya. Itulah akibatnya Aswawarman diberi gelar Wangsekerta, yaitu berarti pembentuk keluarga. Raja Kudungga tidak diberi gelar tersebut karena ia belum beragama Hindu. Di dalam masa pemerintahannya Aswawarman, seperti yang telah disebutkan, Aswawarman itu memiliki gelar Wangsekerta yang berarti pembentuk keluarga. Mengapa demikian? Gelar ini diberikan kepada karena ia adalah salah satu pembentuk dinasti kerajaan. Tidak hanya gelar tersebut, ia juga disebut sebagai Dewa Ansuman atau Dewa Matahari. Aswawarman memiliki 3 putra, salah satunya Mulawarman. Jadi sekarang saya akan menjelaskan masa kejayaan dari Kerajaan Kutai ini. Di Kerajaan Kutai ini, masa kejayaannya dipimpin oleh Raja Mulawarman. Mulawarman adalah seorang raja yang paling dikenal oleh kerajaannya karena sikap kedermawannya yang memberikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana yang disebut dalam prasasti yupa tersebut. Puncak keharmonisan Kerajaan Kutai berada pada era Raja Mulawarman. Wilayah Kutai luas sejak masa dipimpinnya. Itulah sebabnya banyak yang menyebutkan bahwa Mulawarman akibat dari masa-masa kejayaan dari Kerajaan Kutai. Berikut ini merupakan raja-raja yang meneruskan Raja Mulawarman. Yang pertama ada Maharaja Marawijaya Warman, terus yang kedua ada Maharaja Gajayana Warman, yang ketiga Maharaja Tunggawarman, yang keempat Maharaja Jayanaga Warman, yang kelima Maharaja Nalasinga Warman, yang keenam Maharaja Nalaparana Tunggawarman, yang ketujuh Maharaja Gandingga Warman Dewa, yang ke-8 Maharaja Indra Warman Dewa, yang ke-9 Maharaja Sangga Warman Dewa, yang ke-10 Maharaja Chandrawarman, yang ke-11 Maharaja Sri Lanka Dewa Warman, yang ke-12 Maharaja Guna Parana Dewa Warman, yang ke-13 Maharaja Wijaya Warman, yang ke-14 Maharaja Sri Aji Dewa Warman, 15 Maharaja Mulia Putra Warman, yang ke-16 Maharaja Nala Pandita Warman, yang ke-17 Maharaja Indra Paruta Dewa Warman, yang ke-18 Maharaja Dharmastia Warman. Keruntuhan Kerajaan Kutai. Masa keruntuhan Kerajaan Kutai dipimpin pada masa Raja Dharmastia Warman. Di dalam masa kepemimpinan Raja Dharmastia Warman, ada perang dengan Kerajaan Kutai Kartanegara. Pada perang tersebut, Kerajaan Kutai kalah dengan Kerajaan Kutai Kartanegara. Sejak itulah Kerajaan Kutai berada di masa keruntuhan, dan Raja Dharmastia Warman tewas dalam masa peperangan tersebut, sehingga Kerajaan Kutai runtuh. Sekarang saya akan menjelaskan penyebaran proses islamisasi dari Kerajaan Kutai yang tadinya Hindu menjadi Kerajaan Kutai yang menjadi Islam.
Jadi, ulama-ulama yang terlibat dalam proses islamisasi adalah Tuan Ritiro dan Tuan Ribandang. Jadi, Tuan Ritiro adalah sang ulama yang bernama asli Syekh Abdul Jawad Khatib Bungsu, akan tetapi ia lebih dikenal dengan Tuan Ritiro. Ulama ini berasal dari Aceh, Sumatera Utara. Bersama temannya, Tuan Ribandang, mereka berniat mengislamkan Kerajaan Kutai Kartanegara ini, yaitu dengan cara mengislamkan Raja Kutai yang dipimpin pada saat itu. Setelah berhasil mengislamkan Raja Kutai Kartanegara ini dan masyarakat Kutai, beliau menetap sebentar di Kutai lalu melanjutkan dakwahnya ke daerah lain. Selama hidupnya di Kutai, beliau mendirikan banyak sekali masjid bersama masyarakat Kutai. Sang ulama Tuan Ritiro juga dikenal dengan sebutan Tuan Tunggang Parangan. Mengapa? Karena menurut cerita legenda masyarakat Kutai, Tuan Ritiro ini dan Tuan Ribandang datang ke Kutai dengan menggunakan hiu parangan. Sontak kedatangan keduanya membuat ramai masyarakat Kutai yang menyaksikan kedatangannya itu dengan cara yang luar biasa. Hal itu pun menjadi buah bibir pembicaraan masyarakat Kutai pada saat itu. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan ulama yang kedua, temannya itu yaitu Tuan Ribandang. Sang ulama yang kedua memiliki nama asli Syekh Abdul Qadir Khatib. Ulama ini berasal dari daerah Minangkabau. Beliau membantu Tuan Tunggang Parangan mengislamkan Kerajaan Kutai dan daerah-daerah lain di Kalimantan. Setelah membantu Tuan Tunggang Parangan mengislamkan Kutai, sang ulama melanjutkan dakwanya seorang diri ke Goa. Namun ada juga yang menceritakan ulama ini, Tuan Ribandang balik lagi ke daerah Makassar. Sekarang saya akan menjelaskan proses islamisasi pada Kerajaan Kutai. Nah, proses islamisasi terjadi pada akhir abad ke-16 oleh Tuan Ritiro Pararang dari Aceh dan Tuan Ribandang, seorang ulama dari Minangkabau. Kedatangan mereka menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pejabat kerajaan. Apakah kedua orang ini datang untuk menaklukkan Kutai atau punya maksud tujuan lain? Setelah mengetahui maksud tujuan kedua ulama ini, ajakan ini ditolak oleh Aji Raja Mahkota dengan alasan bahwa agama negara di Kerajaan Kutai Negara adalah Hindu. Langkah diplomasi kedua ulama ini untuk mengajak Aji Raja Mahkota ditolak oleh sang raja. Bahkan karena langkah diplomasi buntu, Tuan Ribandang akhirnya memutuskan kembali ke Makassar dan meninggalkan Ritiro Pararang di Kerajaan Kutai Kartanegara. Walau sendirian, Tuan Ritiro Pararang tetap mengajak Raja Mahkota untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi ia terus mendapat penolakan dari Raja Mahkota. Kemudian sebagai jalan akhir, Tuan Ritiro gak menyerah. Ia menawarkan solusi kepada Aji Raja Mahkota untuk beradu ilmu dengan taruhan apabila ia kalah, maka sang raja harus memeluk agama Islam. Benar saja, ada ilmu itu dimenangkan oleh Tuan Ritiro. Menyadari kekalahannya, Raja Mahkota meminta penundaan untuk memeluk agama Islam sampai ia menghabiskan dan menikmati semua babi yang dipeliharanya dulu yang disanggupi Tuan Ritiro. Sementara itu, Tuan Ritiro meminta kepada Raja Mahkota untuk dibangun sebuah langgar yang juga disanggup oleh sang raja. Setelah langgar tersebut selesai dibangun oleh Raja Mahkota telah menghabiskan semua babinya di hadapan rakyat Kutai dan pejabat kerajaan. Raja Mahkota mengucapkan 2 kalimat syahadat dan Kerajaan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan Islam. Sistem kerajaan sudah berubah menjadi kesultanan pada zaman ini karena masuknya Islam. Setelah mengislamkan ibu kota Kutai Kartanegara, kedua Islam ini menyebarkan Islam di wilayah-wilayah Kutai lainnya. Pada abad ke-17, agama Islam mulai diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kartanegara ini. Dan rakyat-rakyatnya, sebagian rakyat kecil yang masih memilih untuk memilih agama Hindu kemudian tersisih dan berangsur-angsur pindah ke daerah pinggiran kerajaan. Kemudian pengaruh Islam berikutnya yaitu sudah mulai banyak nama-nama Islami yang akhirnya digunakan pada nama raja-raja dan keluarga Kerajaan Kutai Kartanegara itu. Berikut ini adalah peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai. Nah, yang pertama yang paling dikenal adalah Prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah satu peninggalan tertua Kerajaan Kutai dan objek ini adalah bukti paling kuat sejarah kerajaan Hindu di Kalimantan. Ada 7 prasasti Yupa yang masih bisa dilihat hingga hari ini. Yupa adalah pilar batu yang digunakan untuk mengikat hewan atau korban manusia yang dipersembahkan kepada para dewa. Dan pada pilar batu ada prasasti yang diukir. Tulisan-tulisan itu ditulis menggunakan huruf Sanskerta atau Palawa. Namun tidak satupun dari 7
7 prasasti Yupa yang disertai dengan tahun pembuatannya, sehingga sampai sekarang kita tidak tahu secara pasti tanggal pembuatan prasasti tersebut. Berikutnya adalah kura-kura emas. Penyu emas juga merupakan peninggalan dari Kerajaan Kutai yang sekarang disimpan di Museum Mula Warman dengan ukuran setengah kepal tangan dari label yang tercantum pada etalase. Objek ini ditemukan di daerah Long Lalang yang merupakan daerah di hulu Sungai Mahakam. Lalu ada tali juwita. Tali juwita adalah peninggalan dari Kerajaan Kutai yang memiliki simbol 7 muara dan 3 anak sungai, yaitu Sungai Kelinjau, Belayan, dan Kedang Pahu di Sungai Mahakam. Tali juwita ini terbuat dari 21 helang benang dan biasanya dipakai pada upacara tradisional